Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Jadi sekarang kita akan melihat apa-apa saja komponen yang kita perlukan dalam proses instalasi kabel fiber optics. Nah, yang tadi sudah sempat kita sebutkan yang terdiri secara umum terdiri dari pasif komponen dan juga aktif komponen. Sekarang kita lihat. Nah, jadi komponen itu sekali lagi dibedakan menjadi dua, yaitu ada pasif dan ada aktif komponen ya. Nah, jadi ini nah, ini pasif dan ini adalah aktif ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, apa-apa saja contoh komponen pasif itu? Contohnya adalah lensa, kemudian ada coupler. Coupler itu pencabang istilahnya, cabang. Kemudian ada isolator, ada sirkulator, ada filter, ada multiplexer, ada demultiplexer. Itu adalah contoh komponen pasif. Nah, sebetulnya masih banyak yang lain ya, masih ada yang lain, tapi cukup ini saja yang kita lihat dulu. Kemudian ada komponen yang aktif. Komponen aktif itu contohnya adalah modulator, switch, optical amplifier, kemudian wavelength converter, dan gain equalizer. Nah, kita akan lihat ya, seperti apa kira-kira. Nah, jadi komponen-komponen fiber optics itu kita bedakan juga berdasarkan ada micro optic component, kemudian ada integrated optic components, nah, dan ada juga fiber based optical component. Nah, jadi di sini dapat kita lihat untuk micro optic component dia itu memerlukan optical alignment ya dan maximize performance, harus performanya maksimum. Kenapa? Karena dia itu micro optic komponen, kecil-kecil komponen. Sedangkan integrated optic komponen, nah ini biasanya menggunakan planar manufacturing teknik untuk mengembangkannya. Contohnya adalah array waveguide grating (AWG). Kemudian ada juga variable optical attenuators atau VOA, kemudian electro-optic modulators. Nah, electro-optic modulator. Seperti itu. Kemudian untuk fiber based optic komponennya itu sendiri, nah ini halo, assalamualaikum. Wah, gimana posisi? Alhamdulillah sehat. Di mana posisi? Nah, jadi seperti itu perbedaan dari micro optic component, integrated component, fiber based optical component, dan hybrid types. Nah, kita tahu juga kalau kita melihat fiber based optical component ini yang terdiri atas fuse optical couplers, kemudian fuse WDMs, kemudian ada fiber break gratings. Nah, ini adalah komponen-komponen fiber optik yang saat ini sebetulnya sangat-sangat
berkembang di dunia komputer ya. Kenapa? Karena yang teman-teman ketahui, saat ini kan komputer atau laptop kita yang kita gunakan itu, dia kan bekerja electronically ya, atau bekerja secara elektronik. Hard disknya elektronik, lalu prosesornya juga elektronik. Artinya yang diolah-olah itu adalah yang diolah-olah perlu diketahui bahwa saat ini, bukan saat ini, sudah dimulai dari tahun 2011, kerjanya bukan elektronik, melainkan sistem di dalam CPU itu yang lalu apa bedanya dengan komputer biasa? Ya, perbedaannya yang sangat signifikan ya otomatis kalau dia yang dimanipulasi atau yang bekerja itu adalah optik, pasti kecepatan komputer itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kecepatan komputer. Baik, kita lanjutkan. Ini jaringan internet di tempat saya kurang ya. Saya share screen lagi. Nah, jadi seperti itu perbedaannya antara komputer menggunakan elektronik dan komputer yang menggunakan sistem optik ya. Di daerah kita setelah berkembang di Eropa sana. Nah, sekarang kita lihat pasif komponen. Yang pertama kita lihat dulu pasif komponen yang terdiri atas tadi sudah kita sebutkan yaitu coupler. Coupler itu coupler, penggabungan, pencabang ya, cabang, pencabangan. Isolator. Nah, jadi kemudian ada filter, ada MUX dan ada DMUX ya. Jadi di sini bisa dilihat kalau coupler itu gunanya adalah untuk mensplitkan, sekali lagi coupler itu gunanya untuk mensplitkan, untuk membagi atau untuk menggabungkan, to combine, menggabungkan signal optik. Itu gunanya ya. Nah, MUX ini juga berguna, MUX atau DMUX itu, MUX itu untuk menggabungkan signal pada panjang gelombang yang berbeda. Kemudian DMUX itu adalah ya kebalikannya untuk untuk yang tadinya kalau MUX itu adalah dari banyak signal, misalnya ada 5 signal seperti ini digabungkan menjadi satu signal saja, di mana di dalam satu signal itu mewakili dari 5 panjang gelombang. Lalu nanti dari satu signal itu bisa lagi kita keluarkan menjadi 5. Kita pecah lagi menjadi 5 menggunakan DMUX ya. Jadi seperti itu. Sehingga instalasi fiber optics itu jauh lebih simpel daripada instalasi kabel tembaga. Misalkan seperti ini. Untuk data telekomunikasi, kalau kita ingin membawa data misalnya dari suatu tempat ke tempat lain, kita akan perlu banyak kabel kalau kabel tembaga. Tetapi kalau kabel fiber optics ya bisa saja kita hanya perlu satu kabel fiber optik saja. Kenapa? Karena data yang banyak atau komputer yang banyak
atau server yang banyak yang berada di satu tempat itu, kita gabung dia menjadi satu, lalu yang satu sinyal saja yang kita kirimkan melalui kabel fiber optik ke suatu tempat yang kita inginkan. Lalu sampai di satu tempat yang kita inginkan itu baru kita pecah lagi dia menggunakan demux ini. Nah, sehingga keluar lagi dia menjadi 5 lagi dia misalnya. Jadi itu uniknya kabel fiber optik. Nah, sekarang kita lihat coupler yang pertama ya. Coupler itu adalah penggabungan. Jadi di sini dapat kita lihat bentar ini tidak bisa saya tulis. Tidak bisa. Sebentar. Jadi di mana ini adalah input. Nah, ini input ya. Jadi input ini, input satu ini akan kita masukkan gelombang elektromagnetik atau signal kita masukkan ke input satu ini. Lalu signal yang masuk ke input satu ini nantinya bisa keluar di output satu dan bisa keluar di output 2. Sementara input 2 ini tidak kita pakai misalnya. Nah, artinya 1 menjadi 2, kita bagi dia. Atau sebaliknya, kita masukkan 2, keluarnya 1, bisa juga. Nah, ini kita sebut sebagai coupler. Jadi, tipikal coupler itu terdiri atas 2 buah fiber optics ya. Jadi ini ada 2 buah fiber optics. Yang pertama, kabel yang pertama di atas, kabel yang kedua di bawah, dan pada coupling length ini, pada region ini, dia lagi-lagi kita bakar, kita splice dia di sini supaya, atau kita fusion dia di sini supaya signal bisa berpindah dari fiber pertama ini yang di atas bisa berpindah ke fiber optik yang kedua yang berada di bawah. Nah, seperti itu. Nah, sehingga di sini akan ada coupling ratio, coupling length, dan excess loss. Apa maksudnya? Coupling ratio itu adalah berapa rasio signal input ini akan dibagi pada output terminalnya. Contoh, coupling rasionya 50-50 misalnya, 50 banding 50. Artinya sinyal input ini misalnya 1 miliwatt, maka akan keluar di output 1 setengah miliwatt, di output 2 setengah miliwatt. Nah, sama dia. Atau kalau dia coupling rasionya misalkan 30 di atas dan 70 di 2, maka kita masukkan 1 miliwatt yang akan keluar 0,3 di yang 30% output 1 dan di output 2-nya akan terdeteksi 0,7 miliwatt. Itu jika excess loss-nya sama dengan 0. Tetapi apabila ada excess loss di sini, misalnya excess loss-nya misalkan 10 miliwatt misalnya, 0,1 miliwatt misalnya, otomatis apabila saya masukkan 1, yang keluar ini totalnya 0,9 lagi, karena sudah ada loss-nya 1. 0,9 apabila coupling ratio-nya 50-50, otomatis yang keluar di setiap output 1 dan 2 ini adalah 0,45. 0,45 miliwatt, 0,45 miliwatt. Jadi seperti itu konsep kerja coupler itu ya. Nah, jadi sekali lagi coupler dapat digunakan untuk menggabungkan atau untuk memisahkan signal pada panjang gelombang yang berbeda. Jadi kalau dia 1 dibagi menjadi 2, kita sebut sebagai splitter, dan apabila dari 2 menjadi 1, kita sebut sebagai combiner. Itu bedanya. Nah, ini coupler 1 kali 2 coupler, ada 1 input dan 2 output ya. Atau kita balik juga bisa, 2 output 1 input. Nah, 6 kali 6 coupler juga bisa, juga ada. Pak, gunanya untuk apa ini? Pak, gunanya adalah misalkan lagi-lagi ada 1 kabel dari rektorat sana menuju ke FKIP,
Lalu satu kabel itu kita masukkan sini dan kita bagi dia menjadi 6 kali 6 berarti ada 36 outputnya di sini. Bisa kita manfaatkan 36. Ya. Jadi ada 6 input, ada 6 output ya. Maaf ya. 6 input dan 6 output. Artinya ada bisa 6 input dan 6 output. Atau kalau inputnya cuma 1, output 6 ini juga bisa kita manfaatkan. Artinya bisa 6 output di sini. Nah, kemudian isolator pasif non reciprocal device. Nah, itu contohnya adalah seperti ini, isolator. Ini contoh dari directional device ya, di mana 1, 2, dan 3 ini apabila ada signal kita masukkan ke 1 ini, lalu signal itu akan diteruskan oleh panah ini ke 2, akan keluar dia di terminal output di 2 ini. Tetapi ternyata di yang 3 ini juga keluar. Nah, artinya ada sirkulasi di sini, juga akan ada keluar di sini. Nah, komponen seperti ini kita sebut juga sebagai sirkulator. Contohnya sirkulator. Nah, ini cara mengoperasikan sirkulator. Nah, ini adalah isolator yang tadi ya. Ini komponen, contoh komponen isolator. Nah, jadi kita lihat tadi passive komponen, ada coupler, ada isolator. Nah, kemudian ada juga passive komponen itu gratings. Nah, gratings. Kita nanti mungkin pada pertemuan selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana sebuah fiber grating itu bekerja. Nah, ini fiber grating yang paling sering digunakan untuk temperatur sensor dan juga biochemical sensor. Nah, ini adalah fiber grating. Fiber grating itu adalah sebuah fiber yang ada kisi-kisinya seperti ini ya. Nah, sehingga ini akan membuat penjalaran cahaya di dalam fiber optik itu terganggu. Nah, sehingga ada persamaan ya. Nah, lalu ada juga optical edge drop using fiber grating. Lalu ada juga komponen berikutnya ada Fabry Perot filters. Nah, ini adalah tunability of Fabry Perots. Ya, menurut saya ini tidak terlalu penting. Nah, dan ini yang tidak kalah penting adalah Mach-Zehnder interferometer. Mach-Zehnder interferometer. Nah, bagaimana dia bekerja? Apabila ada gelombang yang masuk ke dalam coupler ini, tadi coupler pencabangnya, lalu dia dicabang menjadi 2, lalu nanti 2 ini akan keluar di sini, dan di sini dibuat misalnya ada 2 ini ya, jadi ada L1, ada yang di atas 1. Otomatis tadi kan sinyal yang kita masukkan itu dibagi 2. Sekarang sinyalnya sama, tetapi dalam perjalanannya menuju ke coupler 2 ini, dia akan diganggu. Misalnya dia dibengkokkan seperti ini, otomatis yang keluar di sini pada terminal output port 2 dan port 1 ini tidak sama lagi dia, karena tadi ini sudah kita ganggu di sini. Nah, ini akan sangat bermanfaat ketika kita menggunakan Mach-Zehnder interferometer untuk aplikasi seperti sensor dan lain sebagainya. Jadi dia terdiri atas 2 buah coupler ya. Nah, tunability maksudnya apa? Tunability ini juga dapat kita pisahkan, kita modifikasi L dan L plus delta L ini. Untuk apa? Untuk mengatur, misalkan kalau dia sensor, ya kita ingin mengatur sensitivitas daripada sensor tersebut. Nah, ini grating kita skip dulu ya. Nah, ini demux yang tadi sudah sempat kita singgung, di mana ini ada banyak input dan banyak output ya. Ini multiplexer dan demultiplexer. Nah, ini kita lihat. Baik, itu adalah pasif komponen. Jadi saya ulangi, pasif komponen terdiri atas yang kita tekankan tadi ada coupler dan ada isolator. Isolator tadi contohnya adalah sirkulator. Kemudian ada fiber grating dan juga ada Mach-Zehnder interferometer.
Sekarang ada aktif komponen. Aktif komponen. Aktif komponen itu, nah contohnya adalah modulator, switch, dan router. Kemudian ada juga optical amplifier, ada wavelength converter, dan ada gain equalizer. Nah, switch, misalkan seperti ini. Switch itu mirip dengan coupler. Ada dua input dan ada dua output. Tetapi gunanya adalah misalkan switch. Switch itu menukar, ya, meng-switch, menukar. Kayak saklar dia. Jadi misalkan sinyal 1 masuk ke input 1 di sini, dan signal 2 masuk ke input 2. Nah, sekarang saya coba tulis ya. Saya coba. Jadi input 1 masuk ke sini dan input 2 masuk ke sini. Nah, seharusnya kan input 1 keluar di sini dan input 2 keluar di sini. Tetapi jika kita atur tegangan V1 kontrol di sini, tegangan kontrol, maka kita bisa menukar-nukar yang keluar ini. Bisa jadi yang keluar di sini 2 dan di bawahnya 1. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini contohnya setelah kita switch, maka 1 yang masuk ke sini tidak keluar di sini, melainkan keluarnya di sini di bawah. Dan 2 di sini ternyata keluarnya di atas di sini. Jadi itu namanya switch ya. Gimana cara men-switchnya? Yaitu dengan memberikan tegangan pada coupling region yang berada di tengah-tengah. Itu tegangan kontrol. Nah, itu optical switch ya. Untuk apa? Nah, bisa digunakan untuk modulasi cahaya, untuk routing optical data ya, dan bisa juga untuk saklar. Saklar optik. Seperti itu. Sekarang saya lanjutkan. Nah, ini. Sebentar. Oke, jadi tadi yang kedua, aktif komponen aktif itu adalah optical amplifier ya, optical amplifier. Nah, kita tahu bahwa ketika kita memasang sinyal pada MUX itu, lalu kita transmisikan pada jarak misalnya 100 km misalnya, sehingga sampai pada penerima di demux lagi di sini. Setelah di MUX dia di demux lagi dia di sini. Nah, sehingga karena banyaknya optical loss atau daya rugi itu, kita perlu memperkuat sinyal itu pada tempat-tempat tertentu. Kenapa? Karena pada minggu kemarin kita sudah singgung, semakin panjang fiber itu semakin banyak kabelnya, powernya loss ya, semakin banyak kehilangan daya rugi. Nah, sehingga perlu kita kuat supaya dia sampai pada receiver, pada penerima di sana. Kalau tidak kita perkuat, dia tidak akan nyampe ke sini. Dia sudah keburu habis di perjalanan, habis terserap oleh material fiber itu ya, yang minggu kemarin sudah kita bahas ya. Sehingga pada titik-titik tertentu kita perkuat. Ini adalah lambang daripada optical amplifier ya. Lambang daripada optical amplifier. Oh ya Bunda. Ya. Nah, jadi seperti itu, perlu kita perkuat lagi signifier itu. Jenisnya adalah, salah satunya adalah EDFA. Nah, apa itu EDFA? EDFA itu adalah Erbium Doped Fiber Amplifier. Erbium Doped Fiber Amplifier. Nah, jadi ini adalah lambang daripada EDFA. Ini EDFA lagi, ini EDFA lagi, ini EDFA lagi, ini EDFA lagi, ini EDFA lagi. Artinya apa? Kita perlu pada jarak-jarak tertentu, misalnya setelah 5 km,
kita pasang lagi EDFA, nanti setelah 5 km kita pasang lagi EDFA. Nah, begitu terus ya sampai ke penerima agar sinyal dapat dipertahankan. Nah, seperti itu kira-kira guna dari EDFA atau active component. Sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, ternyata sudah habis. Jadi hari ini sepertinya ini saja yang dapat kita sampaikan dan saya simpulkan perkuliahan kita hari ini, di mana instalasi kabel fiber optik itu metode yang paling penting untuk diperhatikan tadi adalah metode penyambungan splicing. Nah, kenapa? Karena kita sangat banyak memerlukan sambungan di sana, di mana salah satunya alternatifnya adalah menggunakan konektor. Splicing adalah permanen join atau penggabungan permanen, tapi konektor sifatnya adalah non permanen, bisa dibongkar pasang dia ya kalau konektor, tetapi ternyata fiber splicing itu harus betul-betul dilakukan dengan menggunakan alatnya yang tadi ada, kita lihat alatnya fusion splicing tadi bacanya. Nah, itu alatnya cukup mahal, 30 sampai 100 jutaan alatnya untuk menggabungkan. Nah, di mana dalam menggabungnya kita harus mengikuti SOP atau aturan yang sudah ada di manual penggabungannya. Sehingga nanti pada proses sambungan itu kita peroleh loss yang sedikit dan koefisien reflektan yang masih memadai. Ya. Seperti itu. Lalu selain itu tadi kita sudah lihat ada komponen-komponen lain yang kita perlukan. Nah, di antaranya ada aktif dan pasif komponen. Pasif komponen tadi ada coupler, ada fiber break grating, ada isolator atau sirkulator, kemudian ada Mach-Zehnder interferometer. Sedangkan aktif komponen tadi sudah kita lihat ada optical switch yang gunanya yang dia bisa men-switch, kemudian ada juga optical amplifier EDFA, Erbium Doped Fiber Amplifier, yang gunanya adalah untuk memperkuat signal amplifier, memperkuat signal supaya signal yang kita kirimkan masih dapat diterima di receiver. Nah, itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kita akan sambung pada perkuliahan selanjutnya, yaitu aplikasi dari fiber optik. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.